Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh Nurul Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang telah berikan kita limpahan nikmat serta kurnia-Nya sehingga kita masih Allah berikan badan yang sehat, umur yang panjang dan masih berkesempatan untuk melaksanakan ubudiyah kepada Allah. Salat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, pagi kini kita ulang kaji awak. Kita baca surah Al-Baqarah, kini ayat 258. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih. Kata Allah Ta'ala, alam tara, apakah engkau tidak melihat atau tidak memperhatikan? Ila alladhi hajja Ibrahim, kepada seseorang yang menyangkal atau membantah atau mendebat Ibrahim fi rabbihi, tentang Tuhannya. Iku cerita tentang seseorang yang mendebat atau mempertanyakan atau membantah soal Tuhan. An atahullahul mulka, karena bahwa Allah telah memberikan kepada dia kerajaan. Dalam tafsir disebutkan wahwa Namruz, orang tu adalah namanya Namruz. Orang tu lah dia Allah Ta'ala rajo pakai menjadi rajo ke rajo Namruz. Tapi dia pakai dia jabatan ongihnya dengan nikmat Allah tersebut. Orang ongih ko ketikanya ada atau ketikanya tidak ada. Ongeh itu dek karenanya mau punya, dek karenanya mau maci, dek karenanya mau pangke ongeh. Kalau orang tak ada punya apa-apa, dulu ongeh ke kira tu. Dek karenanya ongeh ya. Jadi dan Namrus ko tadi an atahullahul mulka. Inyo dia Allah Ta'ala jabatan pangke rajo. Aikolah dek inyo rajo ko agak berubah setelannya leh. Berubah gaya, ada sombongnya, ada ngehe, manggadang, kacak langan lah belangan, kacak bati lah berbati, iyo je berbati kira, iyo je belangan. Dek karena tak katu muncul lah ungas kau tadi. Id qala Ibrahimu, kau je berdiskusi kau, berdebatlah Nabi Ibrahim dengan Raja Namrus. Jadi soal Tuhan. Jadi Namrus dengan Nabi Ibrahim bermujadalah, berbantah-bantah, berdebat atau berhujah soal ketuhanan. Ketika Ibrahim berkata, mengajar Nabi Ibrahim, menjawab dari pertanyaannya dulu. Lama qala lahu man rabbuka alladhi tad'una ilaih. Kecik Raja Namrus ko ke Nabi Ibrahim, oh Ibrahim, siapa Tuhan engkau tunyo? Dan engkau ajaklah kami yang kau dakwahkan kepada kami tentang Tuhan tu.
Sia sebenarnya Tuhan engkau itu. Itu pertanyaan dari Namrus kepada Nabi Ibrahim. Pertanyaan dengan nada meremehkan atau merendahkan. Mana Tuhan engkau itu Ibrahim? Macam lah, babantu lay babantu. Calialah ke kami. Man rabbuka alladhi tad'una ilaih. Mana Tuhan engkau itu? Kata-kata man. Siapa? Mana Tuhan itu? Yang engkau serukan kepada kami itu. Mengecek-cek Tuhannya, Tuhan itu dah nampak kami itu. Dan engkau sampaikan itu. Dijawablah dari Nabi Ibrahim. Rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Tuhan saya itu yang menghidupkan dan yang mematikan. Ketika Namrusku bertanya soal Tuhan ke Nabi Ibrahim. Agak tinggi perdebatannya. Agak tinggi kaji soal Tuhan. Tanya dari Namrus itu, Marrabbuka alladhi tad'una ilaih. Mana Tuhan engkau itu? Dijawab oleh Nabi Ibrahim, Rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Tuhan saya itu yang menghidupkan dan yang mematikan. Artinya adalah yang memberikan hayat, memberikan hidup dan mati pada jasad. Itu kecil Nabi Ibrahim ke Namrus ketika Namrus bertanya ke Nabi Ibrahim. Lalu aja welo dia Namrus lain. Qala ana uhyi wa umit. Oh, kok itu Tuhan engkau ya? Oh, pandai median, pandai mematian dan pandai lo mediannya. Dan pandai lo mematian pakai adat. Ana uhyi wa umit. Dan pandai lo je. Tapi bahawa bentuk pandai dek Namrus ko tadi. Cie di dalam tafsir sebutkan bil qatli wal afwi anhu. Cie dibunuh cie di padiannya itu. Contoh wada'a bi rajulaini faqatala ahaduhuma wa tarakal akhar. Dipanggil dua orang laki-laki. Mari. Kau dipertontonkan kau. Ketika Nabi Ibrahim bertanya, ketika Nabi Ibrahim menjelaskan Tuhannya menghidupkan yang mematikan. Jawab lo dengan penuh percaya diri. Ana uhyi wa umit. Saya juga mampu, saya juga bisa. Kalau itu gampang, ketek, kecil orang kini. Ketek kalau itu soal geliang lah. Soal hidup bayi-bayian, mati-matian. Pandai lo buat dia. Baca contoh dipanggil berdua. Kecil ada baru baban tu cubalah kawan. Baca bayi-bayian, baca matian. Panggil orang berdua. Cik di dalam bui mati. Cik apa dia? Kapan dari kau aja? Cik duit cik mati cik. Awak kira pandai lah kata tu. Pandai lo ayah. Tak sadar kan kecil lah sadar. Bungaan dijawab di dalam tafsir disebutkan falamma ra'ahu ghabiyan. Ikoyo tolol kaya. Kalau tak aku dah lang aku. Dibunuh orang cik tu. Kemudian pedianya duit cik. Takah duit caranya. Anak ketek pandai lo tu bang. Nak jadi raja dah tu dah. Ayuan dia kau bang. Bengak. Apa soal piang pada tu? Dia. Bengak. Alay. Omong raya. Tele. Iya. Sama aja tu. Sama aja gaya tu. Malah dia kan bisa main duit dalam mati. Mati ada duit. Nyo main duit tu ada duit tu di mati. Nyo ciri bunuh kemudian ada duit tu pedia je. Duit tengah tu cara dia. Dek baca lihat logika dari Namrus sakatu tele, ongok, andia, pandia, tolol. Lalu diajukan pertanyaan berikutnya lagi. Kau tak aku aja kau yo mati lah pada sedang ini kau aja. Qala Ibrahim. Lanjut lo bertanya Nabi Ibrahim lah. Kau muntakilan ila hujjati autoh kepada hujah yang lebih wadih, hujah yang lebih berbobot, yang lebih berat. Aja Nabi Ibrahim. Fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib.
Oi, Namrud. Namrud ko masuk piamban tu Namrud. Namrud. Oi, Namrud. Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur. Fa'ti biha minal maghrib. Cuba lo tabiat matahari ko dari barat. Ko lo leh. Disuruh diuji Namrud ko deh Nabi Ibrahim. Ko yo lai baik Namrud. Ko yo santiang aja. Kan Tuhan kan Nabi matahari dari timur kan. Cubalah biarlah tapi ialah matahari ko di barat ko yo aja. Fa'ti biha minal maghrib. Cubalah ko yo santiang aroi. Ko yo badang, ko yo marasut Tuhan luang, ko yo cubalah balian. Ubahlah. Kalau Tuhan tak kau dia, Tuhan dia. Cubalah lah beda aroi. Apa buhital ladzi kafar. Baru kalau mendengar tak tu pingsan lagi. Baru nampak heran deh, baru bingung, baru pandang, ada kepandai. Jadi ada yang matahari je, silau matahari. Macam ini, malah kamu pindahnya, apa lagi pindahnya? Aku dan pindah aja dengan aku dari sekolah pindah kemari. Kau pandai juga. Jadi ketika Nabi Ibrahim ko berargumentasi, sebenarnya kan dari awal itu lah banyak logika-logika berpikir yang dibangun oleh Nabi Ibrahim membantah dan melemahkan cara berpikir Raja Namrud. Soal membuat patung sadang banyak, kemudian Namrud ko sadang pai badai, didongkak tambangnya sadoi dong. Cuan-cuan sada Tuhan berhaloi. Digantungnya pato cie di hien yang peleng gadang. Balik Raja Namrud ko to Tuhan adalah kongkang-kongkang, Tuhan adalah pacah-pacah, Tuhan adalah cuan-cuan, dan tangan adalah patah dan tapalikwa. Lah Namrud ko tadi. Apa pangan Tuhan ko zaman ngoi. Ayo. Inyo kecil Tuhan ko. Tapi Tuhan tidak bisa melakukan apa-apa. Buat Tuhan mangana moy. Buat Tuhan kan sesuatu dia tidak bisa melakukan apa-apa. Bagi manfaat nak ado, bagi maslahat nak ado. Cadinya manusia dia bisa aja mengecek. Aku patuh tele itu pedurangan dia lagi tu Islam. Adik gantungnya patuh. Adik Nabi Ibrahim ke patuh belang adang. Cie dan tagaknya lah. Dan lainnya lah cuan-cuan. Kan majak berfikir sebenarnya. Contoh. Sana mancuan Tuhan ego. Sementara nampak deh. Cie nama patuhnya lah. Dan tagaknya lah. Itulah nama patuh. Nabi Ibrahim kau sebenarnya mengugah cara berpikirnya. Cuba fikirlah weh. Akan tiga cie dia gua. Apa patuh kikiro le kamu kini nan bapato ko tadi nan kamancuan ko. Ayo, dah mungkin dah mengaloy yo kamancuan, iyo na bisa mengamanga rumah, iyo na bisa mengari, iyo na bisa roh. Ayo kan tele pada orang tele nama tu. Ayo nak mengari. Ayo, itu lah jadi Tuhan. Kau boleh kakak selama pindah matahari terus tak kongkang Dan pertanyaan yang berat lagi dia Nabi Ibrahim loh. Kalau yo para rasul Tuhan, mengaku-ngaku. Kini kau kan banyak mengaku-ngaku, mengaku-ngaku orang hebat, mengaku-ngaku orang santiang, mengaku banyak lo dan terjebak orang jo dan mengaku-ngaku lo. Sebab orang banyak dan tak kicuah jo atribut jo simbol. Lo tak baca dia pun di Facebook. Orang gadi, bidan, awak enca, awak bidan, pegawai. Mohon maaf lah, ada kicu jo laki-laki dipakai baju loriang, baju tentara, foto lo itu merek lah boy. Kira nak ada je tentara lemah lo aja putanya tu. Ya, foto sialah boy kalau nak jalan, sasok jirabi siau orang tak bawa, ada melalui medsos melalui medsos dipakai foto profil kona moe, ada lo pangke, alah hiyo lo. Tara ala yobana la baminantu la babini la barki je orang ka jo
Yang orang nak pakai simbol-simbol tadi. Kirwe ada jadi kicuah jadi. Tak kicuah barang. Uang japutan mahal. Pitilah habis. Awak malu. Awak ngerti lah. Kalau hanya soal atribut itu bisa dikicuah mengaku-ngaku pandai. Mengaku-ngaku je. Dia orang banyak nama mengaku-ngaku gini. Nak jalan sesok jerami di ma sekolah, di ma mengaji, sia kawan angkatannya. Kalau dalam berilmu jalan sanad ilmu, sia guru, kitab nanya pelajari, sia kawan sama gadang. Termasuklah yang namanya musnad alam itu adalah orang Minang, orang Padang, yaitunya Yasin Al-Padani. Itunya tu banyak orang-orang baraja hadis mana baraja ke orang Minang sini orang Padang. Jadi tak ada bisa terkicu-kicu aja tentang tu loh kalau seandainya awak berilmu. Itulah logika berpikir dan digugah di Nabi Ibrahim soal Namrus mengaku-ngakunya sebagai raja, menjadi sombong, kemudian merasa hebat, bisa maiduan, bisa mematian. Diuji mana di Nabi Ibrahim. Koyo santiang, koyo Tuhan, cubalah tabian matahari itu di barat lain. Akhirnya baalai kalau lah takatu pingsan. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah nak menunjukkan orang kaum yang zalim. Tu zalim apa tu? Aniaya terhadap dirinya sendiri. Mengaku-ngaku tu nak ada ke nyaman tu lah. Mengaku-ngaku tu orang mengaku kau bah. Ya orang nampak kicu istilahnya hebat aktif kicu itu akhir-akhirnya kan tetap dia ketahuan je. Sapandai-pandai tupai melompek dia kata jatuh juga. Sapandai-pandai menyimpan bangkai kata bawa juga. Jadi maknanya ketika diajukan pertanyaan yang lebih berat, argumentasi yang lebih wadih, baru kemudian nampak tak bisa manga-manga dan bersekolah. Tapi dah orang pengikut dek patuh yang fanatik je dan merasa nyaman je tu yang kecil dia bakato tadi je kau orang ko bangko kakambang itu kemudian mengaku menjadi takatu dia adolo tukang abuk orang-orang sekitarnya dah mana tu dah dulu lah santiang bangla je dah dona lain ko je ko tukang abuk kan ala kena abuk tu lah dulu dalam lelo yo tu orang-orang sekitar itulah. Kan banyak pemimpin yang awalnya baik, yang dinilai bagus, tapi lama kelamaan pengaruh oleh orang-orang sekitarnya, orang-orang yang merasa nyaman dengan keadaan itu nak mau terganggu dong. Itulah yang taruh mabuk dalam masa sana kalau lapih lah kalau tentu tak Soekarno presiden itu cerita negara lo. Pemimpin karismatik di akhirnya tak atur presiden-presiden lain, Soeharto dan lain-lain lah. Jadi oleh karena itu makanya ketika diberikan kekuasaan, di situ itulah manusia itu diuji. Diberi kekayaan, pada saat itulah manusia diuji. Diberikan kelebihan ilmu, di situlah manusia diuji. Diberi kekuatan tangguh kuat bagak, di situ diuji. Kalau seandainya inyo punya jabatan, apakah jabatan itu tadi inyo membuat ke arah yang lebih baik atau sebaliknya semena-mena. Kalau lah semena-mena, itulah kemudian menjadi zalim. Lalu kemudian nyo cadia, kemudian nyo membodoh orang lain. Dulu orang pembunuh cadia buruk. Aduh namanya cadia tapi cadia buruk. Dipobodoh je orang, dipahan dia je orang, kemudian dikicuh je saja. Itulah dulu-dulu kalau baca sejarah kan banyak ada kelompok-kelompok kapitalis, orang kayu-kayu tu berkompromi dengan yang lain-lain, orang cadia-cadia,
dibuat fatwa-fatwa yang sesuai jo kepentingannya. Itulah sajak dulu lah dua katanya. Sajak dulu sampai kini. Jadi dan kini kau sebenarnya kalau mau baca itu berulang-ulang, cerita berulang-ulang. Jadi cerita yang ada dalam Al-Quran mungkin tampil waktu dan pelakunya saja yang berbeda. Tapi inti dari alur ceritanya itu hampir sama. Baca lihat lo dalam drama-drama film-film tu hampir sama je cerita ni. Diberi judulnya berbeda-beda. Dalam bawah tu ketek nonton apa yang menjadikan tu Ari Anggara, Ibu Tiri gitu. Itu menonton tu yang mama tak tangi balik. Tu dulu. Dulu film si Midun. Dulu kan nonton kan itu je tu. Sengsara membawa nikmat. Takkanlah orang-orang Surabaya menonton si Midun. Kalau orang indah sia-sia aku merasainya ada si kaca gitu. Si kaca kemanakan yang kulare orang berpangkit. Salah dia Midun kan. Dan juga ada salah ada. Ijo je nak kena hukum. Itulah fakta. Orang nak manga-manga ke dia gaduh. Dia digaduh-gaduh tadi tu membalik dolai. Membalik kat sakit jatuh luka. Hal yang jolan apa kena penjara. Tapi sejarah hidup nampak tadi bahawa ternyata di balik ada kesengsaraan itu ada kenikmatan. Kan itu kisah ceritanya tu. Fa inna ma'al usri yusra. Di balik ada kesedihan, di balik ada kesulitan, ada kemudahan, ada kegembiraan. Jadi sengsara membawa nikmat. Kan judul-judulnya berbeda tu. Tapi intinya terkata kehidupan kau. Merasai-rasai lagi dulu, lalu kemudian nanti ada masa bahagia. Nah, tu tadi kamat ayat awak tadi ayat 258. Ayat 259 au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Tadi kata Allah Ta'ala di awalnya, adakah engkau tidak memperhatikan? Berarti awak suruh baraja kisah cerita dari Nabi Ibrahim dan Raja Namrud. Ada orang Padang sampai pendakiat pisau sirawi ambil galah batalin tabuang siludang ambil kaniru satitik jadikan laut sakapan jadikan gunung alam takabang jadikan gunung. Carito takako tadi ada ibarah, ada pelajaran, ada hikmah yang dibalik itu. Jadi dibalik peristiwa ada pelajaran. Kejadian ada pelajaran bagi orang yang soleh bisa nyobia sesuatu yang bisa mensyukuri nikmat Allah. Bagi orang beriman nyobia hikmah dari segala peristiwa tersebut. Lalu kemudian ada kali perhatian celai. Kau soal duit main duitan tadi kan. Nabi Ibrahim bertanya ke Namrud, Tuhan dia bisa main duitan, hanya bisa loh cik. Alai au kalladzi marra ala qaryatin, atau memperhatikan seperti seseorang yang lewat pada suatu kampung, marra ala qaryatin. Dia lalu ke sebuah kampung, masuk suatu nagari, nagari kau wahia khawiyatun ala urushiha, dan nagari kau tadi lancu-lancu bangunannya atau ala runtuh, ala tembok-tembok lah berserak-serak. Itu contoh sebuah nagari yang hancur. Wahia Baitul Maqdis. Itu seorang kau lewat di Baitul Maqdis, rakiban ala himar, ini meracak di atas himarnya pakai keledai, bukan kedelai nyo ayat di atas keledai. Nyo punya pakai sakaruang ten. Donyo di rumah dua, kemudian ada pula sabungkuih niru, tabuang niru. Jadi seseorang ko namanya Uzair. Ada Uzair ko dia lewat ke suatu nagari, ke suatu kampung di Baitul Maqdis. Dia sedang bawa keledai.
Dete keledai, apunyo ado buah tine bakar ruang, ado niru ko apa betul madu, arak, ado arak. Ada nagari ko tadi lancu oleh burgo, diancuan de rajo Bakhtan Nasar. Jadi lancu lah habis lah atau lah bersejarah lah samo jalan tai. Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Kece Uzair ko batanyo dalam matiye. Di kuancu ala nagari lah habis adalah punah garah sadoya. Pertanyaannya anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Ba'alo cara di Allah Ta'ala maiduan dalam mati-mati koko. Kau kan i'tizaman li qudratihi, membesarkan bagi kudratnya Allah Ta'ala. Ikut pertanyaan dari Uzair. Labi hancur sedue, labi mati sedue, labi roboh ka sedue. Ba'alo kikiro cara di Tuhan maiduan ko lihat kau. Lalu balai fa'amatahu Allahu bi'ata amin. Dan si Uzair ko dimatian di Allah Ta'ala selama 100 tahun. Si Uzair mengecek tertanya lah mati aku tadi ya. Lewat ke kampung kalau tak tiba masa kandang colilan cuacu surau. Wasu serak sana atok lah turu ke bawah tembok lah pepacah. Lah porak-poranda lah rata. Bertanya balon cara di Tuhan menunjukkan kampung dan lancur boleh kau. Lepas dari Tuhan kau kira kau aja. Ikut kan kaji tentang Tuhan mereka. Ingin menguji dulu kau kan barik-barik pertanyaan. Kau pertanyaan filsafat kau. Pertanyaan filsafat orang filsuf tu kata-kata tu pertanyaan. Balon cara di Tuhan. Lalu baca cara lain. Dimatiannya di Allah Ta'ala. Mati selama 100 tahun. 100 tahun mati. Summa ba'athahu. Kemudian dibangkitkan Allah Ta'ala balik. Diduikan Allah Ta'ala balik. Supaya dipecalian. Ba'acaru maiduian dan mati itu tadi. Kalau pertanyaan Nabi Ibrahim kepada Namrus. Kalau Tuhan Nabi Ibrahim kau bisa maiduian dan bisa mematian. Cubolah dengan kau. Kecil Nabi Ibrahim ke Namrus. Dan Namrus murah aja. Aceh di duitnya aceh matinya orang. Lalu dan Uzair justru berpikirnya lebih kritis lagi. Apa cara di Tuhan? Barang dalam punah-punah, dalam serak-serak, dalam hancur-hancur. Apa cara media balik? Iyo mana ada matinya Allah Ta'ala. Aduh nak kau fikir-fikir tegak atas sini sekolah. Kau matinya Tuhan. Ada. Mati 100 tahun kami nak dulu kerana dan tahu kami nak sebut sudah terlalu. Matinya adalah Ta'ala 100 tahun kemudian di dunia balik. Tuhan mempacalian ba'a caro main dunia dalam mati. Ba'a mengumpuan balik menyusup balik dalam lancur bahasa serah. Qala Ta'ala lahu. Di dalam Allah Ta'ala berkata baginya. Kam labista. Setelah di dunia kau. Si Uzair kau jalan mati. Kemudian di dunia balik. Lain dunia bertanya Allah Ta'ala kam labista. Bara lamu engkau diam. Di siko. Kan jalan lo tadi kau. Tu dibuat kile duit lihat. Dia salah ngadu tu ditanya. Bara lamu duit di sini. Bara lamu dia menatap siko tadi kau. Dekat masuk anu kau. Masuk ke? Masuk dari Bara lamu apa dia di siko kau? Kecil Uzair kau. Labistu yauman au ba'da yaumin. Qala labistu yauman au ba'da yaumin. Oh, baru sehari atau setengah hari kau sepangga hari kau siko je. Sehari kau je. Pada kau nyala barat tu tahun kau. Ayo dari Ashabul Kahfi. Ayo. Ashabul Kahfi. 30 tahun tu. Kau 100 tahun. Kau 1 tahun je. Kau 1 tahun. Ditanya baralah mau diam. Mau mana tahu kau sehari kau baru je. Atau bahkan au ba'da yamin setengah hari je.
Ba'atu di dalam tafsir Sabian innahu nama awalan nahar. Inyo tu lalu di awal siang, berarti agak pagi mah. Faqabada kemudian dimatian je kau. Di ganggam anunya nyawa Pak Ahya kemudian di duit je hidupnya indal ghurub sore. Tu disangko fazanna annahu yaumur naum. Sangko tu tadi sehari tu je lalu aja. Lalu pagi agak pagi. Jago sore. Padahal dari pagi sampai sore itulah berarti tahun tuan. Dan sangko ini lalu tadi pagi, kemudian tajagolo sore, setengah hari juga. Qala kecil Allah Ta'ala bal labista mi'ata amin. Engkau tu berdiam di siku selama 100 tahun. Panzur ila ta'amika wa syarabika. Cuba caliak makanan engkau. Buah tin tadi gua. Nyo kan datih kendaraan tadi gua ha. Datih keledai. Di keledai tu nyo ada sakaruang tin, ada karuang tin wa syarabika, ada niro. Niro arak do pakai arak. Minum aja gua. Cali lam yatasanna. Dak ada berubah dah. Dak berubah di makanannya dah. Ma'atauliz zaman. Beserta panjangnya zaman, lama zaman dak ada berubah dah. Lalu kemudian fanzur ila himarika. Cuba caliak keledai engkau. Disuruh caliak ke hewan kaifa fahuwa ra'ahu baitan. Dicali ada si Uzair ko kiro lama jadi bangkai kendaraannya kau tadi, himarnya kau tadi. Lah jadi bangkai lah mati. Tulang belulang aja lah wa izamuhu baidun. Tulangnya lah putih lah bacarai-carai, lah berpisah-pisah, lah berserak-serak. Berserak tulangnya. Lah bentuk bangkai. Fa'alna zalika lita'lam. Kami karajuan atakaku supaya engkau bisa mengambil pelajaran. Ba'am engkau dijadian atakaku supaya engkau bisa mengambil pelajaran. Walina ja'alaka ayatan linnas. Kami jadikan engkau sebagai ayat atau tanda bagi manusia. Tanda soal membangkitan, soal hidup-hidupan, soal mati-mematian. Takatu kecil Allah Ta'ala. Wanzur ilal izam. Coba pandang kepada daging dari hewan engkau. Kaifa nunshizuha. Bagaimana kemudian kami menghidupkannya kembali, menghimpunnya tulang-tulang itu kembali. Tulang masih serak pak. Masih serak. Kalau carwe kemudian kami menggerakkannya, kemudian mengangkatnya. Summa naksuha lahma, kemudian kami agiah lo badagiang. Jadi lah bahasa serak tulang kau tadi inyolah jadi bangkai, lalu kemudian dipacali ada Allah Ta'ala disusun balik ba'acaro maiduan himar kau tadi, keledai dalam hati kau tadi, kemudian digarian balik, diangke balik, kemudian diagiah lo badagiang. Langsung lo lengkap badagiang balik. Itulah contoh ditiupkan lo kemudian roh. Itulah himar kota di baliak. Falamma tabayyana lahu, tatkala nampak nyata baginya Uzair, qala a'lamu, berkata Uzair, aku mengetahui annallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah atas segala sesuatu itu maha kuasa. Itulah poin cerita dari perjalanan si Uzair ketika dia mencaliak sesuatu dalam hancur lah berserak-serak dalam punah, kemudian ba'a menghidupkannya kembali, dimatialah si Uzair kau. Lalu kemudian hewan dari Uzair kau tadi samonya mati, dan Uzair kau mati lalu dihidupan, lalu selama 100 tahun. Di dunia balik dicari hewannya tadi lah hancur-hancur, apa seserak daging tu nak doleh dari bangkai.
tulangnya lepas seserah. Lalu kemudian dipacalian dia Allah Ta'ala ke Uzair tu baacarwai kemudian menghidupkannya. Apa susu-susu lah lagi yang kau tadi balik. Tulang kau lah susu-susu balik. Lalu kumpul balik menjadi himar seperti semula. Diduialah ditiupkanlah roh hidup keledai kau balik. Agak contoh dia waktu. Kau ada boneka, anak awak punya boneka. Kan di seseraknya dia tu. Cik kaki pinjai lo, cik kepala lain lo, lalu seserak, kemudian tulang-tulangnya lain. Lalu disusun-susun, tak susun-susun ni, jadi fikir lo takkan keraja makhluk. Jadi fikir lo, dia awal lo di tangan Tuhan, dia bieko, dia dua, tak takah tu lah. Kun je. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau dia ayo karena jawab manusia, ayo takatu na wawai. Tapi bagi Allah Taala, adi pacalialah ka Uzair kau. Di situ tasenta Uzair kau. Qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Awak kira berarti tu. Li yakin tu. Kalau yakin awak Allah Taala tu Maha Kuasa, dak dolongeh dia awak tu le. Awak ko dak do punya ci Allah ai ko. Si awak dan punya ko Allah. Dan awak ko indak baku darat, indak ada awak bairadai, indak ada awak bersama, indak ada awak berbasar, indak ada awak bakalam kecuali hanya Allah. Hanya Allah. La ilaha illallah. Kalau awak duduk di la ilaha tu tidak ada Tuhan. Berarti di dalam diri awak memang tak ada nama kuasa, tak ada nama kehendak, tak ada nama ilmu, tak ada nama sama, tak ada nama besar, tak ada dan hidup kecuali hanya Allah. Yakin awak? Bagi Allah Ta'ala tu tak ada yang sulit. Awak memandang sulit kau lah hancur kau, tak mungkin lah tersusun rapi beliak kau. Kau lah mati kau, tak mungkin bisa hidup beliak kau. Cara pandang awak tu cara pandang manusia. Tapi kalau cara pandang awak pandang tauhid, kalau dipandang tauhid itu tadi, lah yakin awak. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah atas segala sesuatu itu Maha Kuasa. Jadi awak dia tak ada kuasa. Iku kan dak dia Allah Taala kudrat kau bisa awak melangkah saja. Kalau lah nado kau dari awak lah berarti. Lah lama yang kaki sini dia sansun, tak bisa lah kaki di gari tak bisa, tangan di gari tak bisa. Itu dan ada kudarai. Tapi dia kudarai Allah tajalli ke dalam diri awak. Kuai awak ni bisa kaki kita langkah, bisa tangan kita lenggangan. Lalu kemudian ada tajalli iradat Allah bapa anda awak, abakah hendak awak alih wa untuk pai datang wa ke surau. Sehingga disitulah yang menjadi pilihan awak untuk datang ke surau itu yang bernilai pahala. Dia bernilai orang lalu-lalu. Jadi makanya kaji ko tentang Namrus, tentang Uzair, namanya Uzair. Di negari lah hancur, bisa kemudian bagus kembali kalau seandainya dikehendaki Allah Ta'ala. Dicontohanlah seperti hewan keledai. Keledai, bukan kedelai yang kadang-kadang tersamu ya. Tak balik mereka kedelai. Mangko di lambe-lambean awak kadang-kadang lah semangat-semangat je orang tak manduk. Mangga lu kuah kedelai kau curang. Mangko di lambe-lambean sana. Lah jadi poinnya dari cerita kau tadi, dari kisah kau tadi jelas bahawa kalau awak lai mengadu ke Allah Ta'ala dan barik bisa menjadi ringan, yang susah bisa menjadi mudah, yang jauh bisa menjadi dakik. Tinggalai ba'a ikhtiar awak, kemudian doa awak ke Allah Ta'ala. Kalau lah taufik, lah muwafiq, batamu dia awak, keinginan awak, juga kehendak Allah Ta'ala selesai. Tu.
Uzair. Dia ada raja. Jadi si Uzair itu berdialog dengan Allah. Dia menjadi dalam diri sendiri mah, nyonya caliak kan. Di bahlullah cara Tuhan. Maksudnya kan dia dimatikan. Sudah mati kan dihidupkan. Setelah dihidupkan itu kan ditanya sama Allah. Berarti kan ada dialog. Ada dialog. Tapi dialog itu tidak bisa wak membayangkan seperti dialog nanawak kodok. Jadi dalam tafsirnya tidak bisa wak tafsirkan secara letterlek dan tanya itu, kam labista, tu baunya, bara lama engkau diam kau. Mungkin datang saja suaranya, pertanyaan itu tadi langsung dijawab. Takkah seperti Nabi Musa ketika berdialog bermunajat dengan Allah. Jadi mengko Nabi Musa tu dia gala kalamullah dia kano Nabi Musa itu nyo mengecek Allah Taala. Termasuk Uzair adalah tokoh yang tercatat di dalam kisahnya itu mati dalam selama 1 tahun terkait dengan pertanyaan berat yang ada di dalam dirinya sendiri. Nah, itulah dialognya Allah Ta'ala sama si Uzair, tapi bukanlah seperti dialog makhluk. Nah, ya, kalau Uzair kau orang Bani Israel yang biasa aja kau. Orang biasa tapi dia punya pertanyaan besar yang ada di dalam dirinya. Ikut contoh dikatakan di Allah Ta'ala takahumah. Walinaj'alaka ayatan linnas, kami menjadikan engkau sebagai ayat atau tanda soal membangkitkan manusia. Cara membangkitkan manusia itu menghidupkan dalam mati, atakatulah contoh refleksi bahwa bisa mengambil pembelajaran seperti itu. Dadoge susah dola taala. Sedangkan inyonya marasuan dirinya sendiri bisa bertahan hidup lama 100 tahun. Tak bawa aja dong. Kan mudah dia Allah Ta'ala. Jadi dalam awak memaknai segala peristiwa, ada yang takjub, ada yang aneh. Yang harus keluar ada cuma subhanallah, maha suci Allah. Yang luar biasa, yang takjub itu banyak yang terjadi. Namanya dalam kajian tasawuf adalah khariqul lil adah, yaitu mencari padu adek. Mencari padu adek ko dak do biasa terjadi nanti katudo. Banyak nak mencari padu adek. Seperti sipai api sipai api. Membakar. Tapi ketika dia Nabi Ibrahim, dia membakar api. Itu justru dingin akan mencari padu adek nama itu. Jadi mengkonyo di situ nampak bahwa bagi Allah Ta'ala dengan doa ya naru kuni baradan wasalaman ala Ibrahim. Itu doa itu. Wahai api, jadilah engkau dingin, memberikan keselamatan bagi Ibrahim. Kau dulu adonan tabaka-baka dan segala macamnya bakal baca doa itu dong. Tapi jangan kadang-kadang lah doa tu. Baca doa tu yang masuk dalam api. Ya naru kuni baradan wassalaman ala sya sebenarnya dia kau. Aku kau dingin api ke kau mah. Boleh kan dalam muah dah. Dan sipai api secara lahir atau membakar. Tapi dan api membakar tu tetap membakar. Tapi jangan dibakar ada api tadi. Tali-tali yang pengambil Nabi Ibrahim itu dah dibakar. Itu dah dibakar. Dan Nabi Ibrahim dia dah dibakar. Tak terbakar. Hari Raja 6 tu tafsir surah Al-Baqarah 259. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.